Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifani Fadila Syarjudin, mahasiswa dari kelas 4B Program Studi S1 Farmasi Stikes Bakti Tunas Negara Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah analisis bahan makanan, yaitu mengenai analisis pewarna makanan. Nah, sebelum masuk ke dalam analisisnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari pewarna makanan. Zat pewarna adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Nah, penambahan pewarna pada makanan ini dimaksudkan untuk memperbaiki warna makanan yang berubah ataupun memecah selama proses pengolahan, ataupun memberi warna pada makanan yang tidak berwarna sehingga makanan tersebut menjadi lebih menarik. Nah, pewarna makanan ini merupakan bahan tambahan pangan, di mana dapat memperbaiki warna pada makanan agar menarik. Selain itu juga menyeragamkan dan menstabilkan warna serta menutupi perubahan warna akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Nah, yang selanjutnya itu tujuan penggunaan pewarna makanan. Nah, apa sih tujuan dari penggunaan pewarna makanan ini? Yang pertama yaitu e, untuk membuat warna produk olahan menjadi seragam. Yang kedua yaitu memberikan penampilan yang lebih menarik. Yang ketiga yaitu menutupi perubahan warna akibat paparan cahaya, udara, akibat temperatur yang ekstrim ataupun akibat proses pengolahan dan penyimpanan. Nah, selain itu juga selain untuk menutupi perubahan warna, ini juga untuk menjaga kandungan dan juga vitamin dalam makanan tersebut yang mungkin saja dapat rusak akibat terkena paparan cahaya. Nah, yang keempat yaitu membuat identitas produk pangan. Seperti contohnya ini es krim stroberi. Maka identitasnya itu adalah es krim tersebut berwarna merah ataupun permen mie. Nah, permen mie ini identitasnya itu dia itu berwarna hijau. Nah, yang selanjutnya jenis pewarna makanan. Jenis pewarna makanan ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pewarna alami dan juga ada pewarna sintetis. Pewarna alami adalah eh, pewarna yang dimana zatnya itu berasal dari zat alami yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, ataupun sumber-sumber mineral. Sedangkan pewarna sintetis adalah zat warna buatan yang diperoleh melalui proses sintesis kimia buatan mengandalkan bahan kimia ataupun dari bahan yang mengandung pewarna alami melalui ekstraksi secara kimiawi. Nah, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pewarna alami makanan. Nah, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya bahwa pewarna alami makanan itu dapat bersumber dari tumbuhan, hewan, ataupun dari sumber-sumber mineral. Nah, berikut adalah eh, contoh dari bahan yang dapat menghasilkan pewarna alami. Nah, di antaranya itu yang pertama daun suji dan daun pandan, di mana daun suji dan daun pandan ini dapat menghasilkan warna hijau. Kemudian kunyit, kunyit dapat menghasilkan warna kuning. Kemudian wortel dapat menghasilkan warna orange. Kemudian bunga rosella, kemudian juga bibit merah dan juga buah naga merah ini dapat menghasilkan warna merah. Dan kemudian ada buah kakao, biji buah kakao ini dapat menghasilkan warna coklat. Nah, ini contohnya ya dari daun suji. Ini daun suji dapat menghasilkan warna hijau. Kemudian gambar selanjutnya ada bibit merah. Ini dapat menghasilkan warna merah. Kemudian kunyit dapat menghasilkan warna kuning. Kemudian wortel dapat menghasilkan warna orange dan juga biji dari buah kakao ini dapat menghasilkan warna coklat. Nah, selain itu juga di sini ada contoh zat pewarna alami. Ada beberapa contoh zat pewarna alami itu di antaranya yang pertama kelompok antosianin, di mana kelompok antosianin ini dapat menghasilkan warna jingga, merah, dan juga biru. Dapat bersumbernya itu dari tanaman dan kelarutannya itu larut di dalam air serta peka terhadap panas dan pH. Yang selanjutnya ada kelompok senyawa beta lain ini tuh dapat menghasilkan warna kuning dan merah. Kemudian juga dapat didapatkan sumbernya itu dari tanaman, kelarutannya itu dalam air dan juga stabilitasnya itu peka terhadap panas. Yang selanjutnya ada kuinon, ini dapat menghasilkan warna kuning sampai hitam, bersumber dari tanaman, bakteri ataupun alga. Ini larut di dalam air dan stabilitasnya itu tahan terhadap panas.
Kemudian ada xanthan, ini menghasilkan warna kuning, bersumber dari tanaman, kemudian larut di dalam air, dan juga, tahan terhadap panas. Yang selanjutnya ada karotenoid. Karotenoid ini, eee, tidak berwarna, menghasilkan warna kuning ataupun menghasilkan warna merah, dapat bersumber dari tanaman, maupun hewan, larut di dalam lemak dan juga, tahan terhadap panas. Yang terakhir itu ada klorofil, ini dapat menghasilkan warna hijau ataupun coklat, bersumber dari tanaman. Dia memiliki kelarutan baik di dalam air maupun di dalam lemak, dan stabilitasnya, peka terhadap panas. Nah, di sini, selanjutnya akan dibahas mengenai salah satu, contoh analisis dari pewarna, alami makanan, yaitu analisis, zat, beta sianin, di mana, beta sianin ini tuh dapat menghasilkan warna, merah. Ini dianalisisnya itu dari, tanaman umbi bit merah, sebagai pewarna alami. Nah, komponen utama yang terdapat di dalam umbi bit merah ini yaitu adalah pigmen beta sianin yang berwarna merah keunguan yang berpotensi sebagai pewarna alami. Nah, kemudian sebelum, dilakukan analisis, nah umbi bit merah ini terlebih dahulu harus dilakukan ekstraksi, yaitu dengan metode ultrasonic assisted extraction, yaitu dengan menggunakan parutnya itu Aquades. Kenapa Aquades? Karena, berdasarkan tabel yang sebelumnya bahwa, beta cyanin itu termasuknya itu ke dalam pigmen beta lain, di mana memiliki kelarutan, di dalam air, sehingga digunakan pelarut Aquades dengan perbandingan antara bahan dengan pelarutnya itu adalah 2:1. Selanjutnya, hasil dari ekstraksi, tadi akan didapatkan ekstrak yang nantinya akan, dilakukan, pengujian lagi dengan menggunakan KLT preparatif, menggunakan 4 silika G60, F254 10 kali 10 cm dengan, LW-nya itu adalah metanol dan asam asetat, yaitu dengan perbandingan 9:6. Nah, nantinya itu akan didapatkan isolat KLT preparatif. Nah, isolat inilah yang nantinya itu akan dilakukan pengukuran panjang gelombang dengan menggunakan spektrofotometri pipis. Nah, penentuan panjang gelombang maksimum ekstrak umbi bit merah ini, dilakukan pada panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer menggunakan spektrofotometri pipis. Nah, didapatkan hasilnya itu, panjang gelombang dari ekstrak umbi bit merahnya itu pada panjang gelombang 535 nanometer. Hal ini telah sesuai dengan, literatur bahwa, betalain ini, memiliki serapan cahayanya itu pada panjang gelombang 532 sampai 536 nanometer. Nah, selanjutnya juga dilakukan analisis dengan FTIR. Nah, ini tuh untuk mengidentifikasi, gugus fungsi dengan membandingkan antara, spektrum beta sianin standar dengan beta sianin dari isolat KLT preparatif. Nah, dari hasilnya itu didapatkan bahwa, gugus fungsi antara beta sianin standar dengan beta sianin isolat KLT preparatif ini memiliki gugus fungsi yang sama. Nah, selain itu juga, di sini terdapat, beberapa contoh analisis, pewarna alami makanan yang diambil dari review jurnal Analytical and Sample Preparation Technique for the Determination of Food Colorants in Food Matrices. Nah, ini salah satu contohnya dapat, dilihat ini pada tabel yang kedua yang antosianin. Ini pada, bunga tulip, ini tulip taman. Nah, ini dapat, dianalisis dengan menggunakan teknik spektrofotometrik, dengan detection itu dengan menggunakan UV vis pada panjang gelombang 765 nanometer. Yang selanjutnya itu yang paling bawah, tabel yang paling bawah yaitu yang beta sianin. Ini dari, buah naga merah. Ini dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC, dengan detection itu dengan menggunakan MS. Ya, contoh yang lain yaitu, ini pada tabel yang kedua, pada tabel yang pertama yang betalines itu dari, umbi bit merah dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC, dengan deteksinya dengan menggunakan, UV vis. Selanjutnya, ada untuk tabel yang ketiga yang alpha karoten itu dari, tanaman wortel dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC dengan detection-nya itu UV vis pada panjang gelombang, 450 nanometer. Selain itu juga contoh yang terakhir itu ada lutein, ini dari,
produk susu dapat dianalisis dengan teknik HPLC dengan deteksinya itu menggunakan nipipis pada panjang gelombang 450 nanometer. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu, untuk pewarna sintesis makanan. Sudah disebutkan tadi di awal bahwa, pewarna sintesis makanan ini merupakan zat warna yang diambil dengan cara sintesis kimia. Nah, di sini, berdasarkan rumus kimianya, kelas-kelas zat warna ini menurut, GECFA ini tuh terbagi menjadi beberapa kelas berdasarkan rumus kimianya, yaitu yang pertama ada kelas azo, kemudian trialilmetana, quinolin, xanthin, dan juga indigoid. Nah, untuk yang kelas azo ini contohnya tartazin. Ini zat pewarna tartazin dapat menghasilkan warna kuning, kemudian sunset yellow FCF menghasilkan warna orange, kemudian alula red AC menghasilkan warna merah kekuningan, dan yang lainnya dapat dilihat pada tabel. Kemudian kelas yang selanjutnya yaitu ada kelas triarilmetana. Ini contoh zat pewarnanya itu ada brilliant blue FCF, ini menghasilkan warna biru, kemudian patent blue V menghasilkan warna biru, green S menghasilkan warna biru kehijauan, kemudian fast green FCF menghasilkan warna hijau. Nah, kemudian selanjutnya ada kelas quinolin. Ini ada quinolin yellow menghasilkan warna kuning kehijauan. Kemudian ada kelas xanthin, ada contohnya itu erythrosin, ini menghasilkan warna merah. Kemudian yang terakhir yaitu ada kelas indigoid. Contohnya indigotin menghasilkan warna biru kemerahan. Nah, selain itu tadi kan berdasarkan rumus kimianya, sekarang berdasarkan kelarutannya, pewarna sintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dyes sama yang wax, di mana yang dyes ini adalah pewarna yang umumnya itu bersifat larut di dalam air. Nah, jenis pewarna ini tidak dapat larut dalam semua jenis pelarut organik. Pada umumnya penggunaannya itu dilakukan untuk mewarnai kue, roti, produk-produk susu, kulit sosis, kembang gula, minuman ringan, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan untuk yang Lex ini tuh merupakan zat warna yang tidak larut di dalam air. Nah, sehingga pewarna ini digunakan untuk produk-produk yang mengandung lemak dan minyak. Nah, umumnya itu digunakan untuk mewarnai tablet, adonan kue, adonan donat, hard candy, dan produk-produk lainnya. Nah, di sini ada salah satu contoh analisis pewarna sintetis makanan, yaitu salah satu contohnya itu adalah tartazin. Nah, di mana tartazin ini merupakan jenis pewarna sintetik yang terdaftar ataupun diizinkan oleh pemerintah untuk digunakan sebagai pewarna makanan atau minuman. Nah, selain untuk makanan dan minuman, tartazin juga digunakan untuk uh, zat tambahan warna untuk kosmetik dan obat-obatan. Nah, tartazin ini merupakan pewarna makanan yang dapat menghasilkan warna kuning yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Namun, telah ditemukan dapat menghasilkan reaksi intoleran dalam beberapa individu. Nah, analisisnya itu eh, contohnya itu yang pertama dengan menggunakan metode kromatografi kertas. Nah, prinsip dari pengujian dengan metode kromatografi kertas ini adalah zat warna yang akan dianalisis dalam hal ini adalah tartazin dalam makanan uh, akan diserap oleh benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan, kemudian baru dilakukan kromatografi kertas. Nah, yang selanjutnya juga dapat dilakukan dengan spektrofotometri pipis. Nah, kenapa tartazin ini dapat analisis dengan menggunakan spektrofotometri pipis? Karena tartazin ini memiliki gugus kromofor yang memiliki ikatan pi terkonjugasi sehingga dapat dianalisis dengan metode spektrofotometri pipis. Nah, berdasarkan sertifikat of analysis dari Sigma, panjang gelombang maksimum untuk tartazin ini yaitu pada panjang gelombang 427 nanometer. Nah, selanjutnya juga dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC. Nah, dari review jurnal tadi yang sama dengan analisis pewarna alami, di sini juga dicantumkan untuk analisis pewarna sintesis makanan. Nah, ini ada beberapa contohnya. Dapat dilihat pada tabel yang ketiga yang terakhir. Ini untuk contohnya untuk analisis zat pewarna brilliant blue, tartazin, sunset yellow, amaran, kemudian carminic acid, acid red, dan juga alula red. Ini dapat
dari berbagai jenis daging, produk daging ini dapat dianalisis dengan teknik UHPLC. Nah, kemudian juga contoh yang lainnya, ini dari tabel yang pertama dapat dilihat untuk analisis pewarna makanan Brilliant Blue, Tartazine, Aula Red, Amaran, Azarubin, Patent Blue, V. Ini dapat dari berbagai jenis produk makanan dapat dianalisis dengan teknik HPLC dengan deteksinya itu menggunakan DID ataupun Diode Array Detection. Selain itu juga contoh yang lainnya itu Tartazine, Amaran, kemudian juga Sunset Yellow. Ini dapat dianalisis dengan menggunakan HPLC dan juga deteksinya sama menggunakan Diode Array Detection. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.